Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan kembali buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan buku atau ayat Surah Al-Imran ayat 59 sampai dengan ayat 63 masih pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al lanatallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna allaha 'alimun bil mufsidin. Ayat 59. Sesungguhnya perbandingan Isa di sisi Allah adalah seumpama Adam jua. Dijadikannya dia dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah, maka dia pun jadi. 60. Kebenaran adalah dari Tuhan engkau, maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu. 61. Maka barang siapa yang membantah engkau dari hal itu, sesudah datang kepada engkau pengetahuan, maka katakanlah, marilah kemari, kita ajak anak-anak kami dan anak-anak kamu, dan istri-istri kami dan istri-istri kamu, dan diri-diri kami dan diri-diri kamu. Kemudian itu jika kita adakan mubahalah, dan kita jadikan kiranya laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. 62. Sesungguhnya ini adalah suatu kisah yang benar, dan tidaklah ada dari satu Tuhan pun selain Allah, dan sesungguhnya Allah dialah yang gagah lagi bijaksana. 63. Maka jika mereka berpaling, sesungguhnya Allah Maha tahu siapa orang-orang yang merusak. Setelah Tuhan pada ayat-ayat yang terdahulu menerangkan bahwasanya Maryam mengandung Isa adalah atas kehendak langsung Tuhan dengan mengutus malaikat yang disebut juga roh kami menjelma sebagai manusia dalam kurung surat Maryam. Dan akhirnya Tuhan menerangkan bahwa Isa itu meninggal menurut ajal biasa, bukan karena tipu jahat orang-orang kafir. Maka sekarang datanglah sabda Tuhan. Sesungguhnya perbandingan Isa di sisi Allah seumpama Adam jua. Dijadikannya dia dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah, maka dia pun jadi. Ayat 59. Ayat ini membantah kedua pihak. Pertama, yang tidak percaya sama sekali bahwa Isa lahir tidak dengan perantaraan bapa, sehingga menuduh yang tidak-tidak, yaitu orang Yahudi. Padahal mereka pun percaya bahwa Adam dijadikan dari tanah, tidak dengan bapa dan tidak dengan ibu. Orang zaman sekarang yang terlalu terpesona oleh teori Darwin yang tidak mengakui manusia Adam sebagai manusia pertama pun boleh memahamkan. Taruhlah manusia pertama tidak bernama atau tidak Adam yang itu, yang mereka sendiri pun tidak tahu siapa namanya. Mereka pun boleh pula memikirkan bahwa manusia yang pertama sebelum nama jantan dan nama betina tidak lain pasti dari tanah terjadinya.
Terhadap kepada Yahudi ini dengan ayat ini mereka disadarkan bahwa cara penolakan itu tidaklah jujur. Mengapa mereka percaya bahwa Adam langsung dicipta Tuhan dari tanah, sedang terhadap Isa tidak? Padahal kejadian Isa ini separuh ganjilnya dari kejadian Adam, sebab Isa masih ada ibunya. Yang kedua ialah penyadaran bagi orang yang oleh karena Isa tercipta dari perantaraan roh Allah, yaitu kalamnya yang menjelma menyerupai diri sebagai manusia. Sebab itulah mereka tuhankan dia. Maka kalau karena kejadian luar biasa itu dia dituhankan, niscaya Adamlah yang terlebih dahulu mesti dituhankan. Orang Nasrani pun mencari jalan lain buat mempertahankan pendirian mereka. Kata mereka Adam itu telah berdosa dan mewariskan dosanya kepada manusia, karena dia telah makan buah yang terlarang. Untuk menolak penuhanan Adam itu mereka mempertahankan suatu kepercayaan yang berbeda dengan ajaran agama mereka sendiri, yaitu ajaran cinta. Bagaimana Allah yang disebut penuh cinta, tidak ada cintanya sedikit juga kepada Adam dan Hawa dan keturunannya yang datang sebelum Isa. Jarak beribu-ribu tahun dikutuk oleh murka Tuhan oleh karena hanya makan buah yang terlarang, padahal Adam sendiri menyesal atas perbuatannya itu. Demikian murka Allah kepadanya. Baru sekian ribu tahun kemudian dia memperlihatkan cintanya dengan mengirim Isa, atau Allah menjelma jadi Isa buat menebus segala dosa itu. Ayat ini membantah kepercayaan yang ganjil itu. Lalu dijelaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan Adam dari tanah, tidak dengan memakai bapa dan memakai ibu. Allah berkata, jadilah engkau, maka dia pun jadilah. Sekali lagi Allah menunjukkan kuasanya pula. Diciptakannya Isa dengan ibu saja, tidak dengan memakai bapa. Dia bersabda, jadilah engkau, maka dia pun jadi. Dan datanglah Adam ke dunia bukanlah mempusakakan dosa, dan lahirnya Isa bukan pula penebus dosa, melainkan sebagai Rasul Allah yang lain juga. Diutus buat membimbing manusia menuju jalan yang digariskan Tuhan. Kebenaran adalah dari Tuhan engkau, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ayat 60. Baik kejadian Adam ataupun kejadian Isa, ataupun kejadian segala makhluk ini, semuanya adalah kebenaran Tuhan yang berbuat sekehendaknya. Tidak usah diragukan lagi, dan tidak usah pula dibalikkan perhatian kepada yang terjadi, melainkan bulatkanlah kepada yang menjadikan. Dan di luar dari yang kita ketahui ini, banyak lagi hal yang ganjil, hal yang lain yang gak ajaib, semuanya atas kehendak Allah. Bahkan hal-hal yang kita lihat tiap hari ini pun banyak yang ganjil, cuman tidak ganjil lagi karena tidak kita perhatikan karena bertemu tiap hari. Kejadian Adam adalah satu yang ganjil. Langsung dari tanah, tidak ada bapak dan ibu. Kejadian Isa pun ganjil, hanya ibu saja, bapak tidak ada. Tumbuhnya kelapa pun ganjil. Satu zat lunak di dalam tempurung yang amat keras laksana batu, dibungkus oleh satu sabut tebal. Isi yang amat lunak itu menembus tempurung yang keras dan memecah meremukkannya, menyeruak bungkusannya sabut yang tebal tadi, lalu naik berangsur-angsur menjadi pohon dan menghasilkan buah kelapa. Itu pun amat ganjil, cuman oleh karena selalu ada di hadapan kita. Kuranglah perhatian kita atas keajaiban Maha Pencipta yang menumbuhkan. Mubahalah. Maka barang siapa yang membantah engkau dari hal itu, pangkal ayat 61, yaitu bahwa mereka tidak mau percaya apa yang engkau katakan itu, padahal sudah nyata pendirian yang mereka pertahankan itu ialah salah. Sesudah datang kepada engkau pengetahuan, yaitu keterangan yang demikian jelas yang diberikan Allah kepada engkau yang disampaikan dengan wahyu, maka katakanlah, marilah kemari, kita ajak anak-anak kami dan anak-anak kamu, dan istri-istri kami dan istri-istri kamu, dan diri-diri kami dan diri-diri kamu. Kemudian itu kita adakan mubahalah, dan kita jadikan kiranya laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Ujung ayat 61. Mubahalah ialah bersumpah yang berat, yang di dalam bersumpah itu dihadirkan anak dan istri dari kedua pihak yang bersangkutan, lalu diadakan persumpahan di dalam mempertahankan keyakinan masing-masing, menilai kebenaran pendirian kedua belah pihak. Kalau ternyata kedua belah pihak berkeras kepala, tidak ada yang mau bertolak ansur, biarlah Allah Ta'ala menurunkan kutuk laknatnya kepada barang siapa yang masih saja bertahan pada pendirian yang salah. Inilah ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kepada utusan-utusan Najran yang mempertahankan bahwa Isa Al-Masih adalah putra Allah. Kalau pihak kamu masih bertahan pada kepercayaan yang kamu sangka benar itu, dan kami pun bertahan pula. Padahal alasan sudah sama-sama dikemukakan, mari kita bermubahalah, bersumpah berat. Panggil ahli keluarga kita kedua belah pihak, sama-sama menghadiri sumpah itu. Kalau kami di pihak yang salah, kami bersedia menerima kutuk Tuhan, dan kamu pun hendaklah bersedia pula kalau kamu berpendirian bahwa pihak kamu yang benar. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dua orang Kristen, yang satu bernama Said dan yang seorang lagi bernama Aqib, menghujah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepercayaan itu. Setelah diusulkan muabalah, mereka pun mundur, tidak berani, sebab dalam hati mereka memang sudah ada perasaan bahwa jika benar orang ini Rasulullah, kitalah yang akan ditimpa bala bencana karena kekerasan kepala kita. Menurut riwayat dari
Al-Hakim dan Ibnu Mardawaihi dan Abu Naim yang diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir ini menceritakan Aqib dan Said datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak keduanya masuk Islam. Keduanya menjawab, "Kami telah Islam ya Muhammad." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pula, "Kamu keduanya berdusta. Kalau kamu tidak keberatan, aku dapat menerka mengapa kalian tidak suka memeluk Islam." Lalu keduanya menjawab, "Cobalah terangkan apa sebabnya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalian masih cinta kepada kayu palang atau salib dan minuman keras dan makan daging babi." Lalu mereka diajak oleh Rasulullah mengadakan mubahalah. Mereka pun menerima ajakan itu dan berjanji besok paginya. Keesokan harinya Nabi Muhammad SAW sudah bersedia dan diutuslah orang menyebut mereka, tetapi mereka tidak mau. Orang mazhab Syiah mengatakan bahwasanya yang keluarga beliau yang beliau bawa menghadapi mubahalah itu ialah Hasan dan Husain sebagai anak, Fatimah sebagai istri-istri, dan Ali sebagai diri beliau. Tetapi penafsiran dari kaum Syiah ini dipandang lemah, sebab dari semenjak zaman dahulu satu celah yang besar membahasakan anak perempuan sebagai istri-istri yang disebutkan dalam ayat Nisa anak. Dan lagi mengapa hanya Fatimah saja padahal anak perempuan beliau yang lain pun ada. Di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Asakir yang dia terima dari Ja'far bin Muhammad dan dia menerima pula dari ayahnya bahwa setelah ayat mubahalah ini turun, Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar bersama anak-anaknya, tetapi pihak lawan tidak bersedia menghadapi mubahalah yang ngiri itu. Riwayat yang kedua ini lebih masuk ke dalam akal kita. Jika kita pikirkan bahwa Islam bukanlah kepunyaan keluarga Rasulullah, dan di dalam perjuangan Islam sejarah sudah mengatakan bahwa Ali adalah orang keempat dan Abu Bakar orang yang pertama sudah Rasulullah SAW. Tetapi setengah ahli tafsir lagi mengambil kesimpulan bahwa persediaan mubahalah itu tidak terjadi, baik menurut riwayat kaum Syiah yang pertama tadi atau menurut pegangan ahli sunnah yang kedua, karena pihak Nasrani dari bermula sudah tidak mau. Kata penafsiran itu, ayat mubahalah adalah pembuktian antara yakin dan teguhnya orang Islam pada iman dan kepercayaannya. Keyakinan tauhid adalah pegangan seluruh keluarga, baik diri sendiri ataupun anak-anak dan istri. Bersedia menghadapi apa saja pun, suka atau duka, hidup ataupun mati dalam mempertahankan keyakinan. Sebab keyakinan itu bukanlah semata-mata ajaran pusaka, tetapi dianut dengan disadari, sehingga apabila sudah timbul keyakinan atas benarnya apa yang diperjuangkan, orang tidak gamang dan gentar menghadapi segala ancaman. Mati pun mau, dan kalau diminta membahalah yang bersedia menerima kutuk laknat Allah kalau pendirian salah, mereka pun bersedia menghadapi karena yakin bahwa mereka tidak akan kena kutuk sebab pendirian mereka benar. Dan keyakinan ini sekali-kali bukanlah membabi buta, sebab di pangkal sudah dijelaskan, yaitu sudah datang kepada engkau pengetahuan. Keyakinan timbul karena sudah dituntun oleh wahyu ilahi. Keyakinan itu menjadi pegangan umat Muhammad seluruhnya, laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan kanak-kanak. Bukankah kalau keyakinan sudah ada, ketakutan kepada maut tidak ada lagi? Dari kalimat istri-istri kami, Said Rashid Ridha di dalam tafsir Al-Manar mengambil satu inti tentang betapa pentingnya kedudukan perempuan di dalam Islam. Cobalah pikirkan dan bayangkan betapa kalau sekiranya mubahalah itu terjadi menurut asli ayat, Rasulullah SAW membawa seluruh istri-istri beliau dan anak-anaknya, yaitu cucu beliau Hasan dan Husain, karena di dalam adat Arab cucu pun disebut anak. Pula karena beliau tidak ada mempunyai anak laki-laki. Termasuk Abu Bakar dengan anak istrinya, Ali dengan anak istrinya pula. Alangkah ramainya, dan sudah nyata bahwa orang perempuan akan lebih banyak dari laki-laki yang turut mempertaruhkan jiwa mereka, raga mereka dalam mempertahankan keimanan. Kata Said Rashid Ridha selanjutnya, alangkah berbedanya maksud yang terkandung dalam ayat ini dengan masyarakat kaum muslimin sekarang, yang kaum perempuan tidak dibawa ikut serta dalam pekerjaan penting, dan mereka hanya menjadi tukang menyusukan anak, tukang memasak di dapur dan bersolek dan berhias, dihambat dengan bermacam-macam hambatan dan dihalangi dengan berbagai macam halangan. Pada zaman Rasulullah SAW, mereka ikut berperang mengerjakan tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Syukurlah buah pikiran Said Rashid Ridha ini telah dijalankan oleh ulama-ulama Indonesia daripada di tanah Arab yang dikeluhkan oleh Said Rashid Ridha itu. Ki Haji Ahmad Dahlan sebagai pembaca tafsir Said Rashid Ridha di dalam tahun 1912 telah mengajak kaum perempuan turut bergerak dalam lapangan agama. Dipelopori istri beliau dan anak perempuan beliau sendiri, sehingga di Indonesia lebih dari 50 tahun telah ada perempuan yang turut aktif melakukan kewajiban penggerakan agama di samping menerima haknya yang wajar. Dan di tahun 1957 Al-Azhar telah mengundang guru besar Hajjah Rahma El-Yunusyah datang ke Mesir buat memberikan pengetahuan dan pengalamannya bagaimana memberikan pendidikan agama kepada anak perempuan. Rahma El-Yunusyah telah bergerak sejak masih gadis remaja di tahun 1918 di bawah pimpinan abangnya Zainuddin Labai El-Yunusyah dan gurunya Dr. Syekh Abdullah Karim Amrullah. Adapun di tempat lain baik di Indonesia atau di luar Indonesia telah dimasuki pengaruh barat,
Kaum perempuan karena memberontak kepada kekuasaan adat kolot bukan dilahirkan ke dalam paham berpandangan agama, tapi menuntut kebebasan secara barat. Lantaran itu patutlah diingat bahwa kita kaum muslimin menerima ajaran Tuhan bahwasanya kaum perempuan punya tanggung jawab, mempunyai hak dan sampai memikul kewajiban sama ke tengah dan ke tepi, turut berperang dan mengerjakan tugasnya yang layak, sehingga dalam peperangan yang besar-besar zaman Rasulullah SAW perempuan ikut serta. Bahkan beberapa perempuan dalam peperangan Khaybar mendapat saham pembagian sama dengan yang didapat oleh pejuang laki-laki ketika membagikan harta rampasan atau perang atau ghanimah. Sudah itu maka bersabdalah Tuhan selanjutnya, sesungguhnya ini adalah suatu kisah yang benar. Pangkal ayat 62, yaitu bahwa sebenarnya Al-Masih lahir ke dunia atas kehendak Allah dengan tidak melalui jalan yang biasa, tidak dengan perantaraan bapa, karena Allah Maha Kuasa mentakdirkan demikian. Sekali-kali bukanlah Al-Masih anak di luar nikah, amat hinalah budinya orang yang menuduh demikian. Dan tidaklah ada dari satu Tuhan pun selain Allah, tidak ada campur tangan kekuasaan lain buat mentakdirkan demikian. Sebab Tuhan yang lain itu memang tidak ada. Dan Al-Masih itu sendiri pun bukanlah ilahi atau Tuhan di samping Allah. Dia hanya terjadi karena kehendak Allah demikian. Dan sesungguhnya Allah adalah yang gagah lagi bijaksana. Ujung ayat 62. Alamat yang dari kegagahan perkasaan Allah, Dia Maha Kuasa menentukan kejadian Isa di luar daripada kebiasaan berlaku, tetapi dengan bijaksana pula, sehingga kejadian Isa demikian itu masuk di akal yang waras dan dapat diterima. Maka jika mereka berpaling, sesungguhnya Allah Maha tahu siapa orang-orang yang menolak. Ayat 63. Yaitu jika mereka berpaling, artinya diajak buat mengadakan mubahalah, mereka tidak mau dan menerima akidah tauhid pun enggan pula. Maka nyatalah bahwa ini adalah bersikap kepala batu, tidak lagi hendak menempuh jalan yang benar. Maka Islam telah mengerjakan bahwa soal agama dan kepercayaan tidaklah boleh ada paksaan. Salah satu kerusakan ialah memperbodoh pengikut, menyuruh pengikut hanya membebek terus, menyuruh taklid dan mendinding mereka daripada pendidikan dan kebenaran. Ketika utusan Najran datang ke Madinah, mereka telah disambut dengan baik. Seketika mereka hendak solat menurut keyakinan agama mereka, karena di Madinah sendiri tidak ada gereja Kristen. Mereka dipersilakan solat di dalam masjid Madinah, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah SAW menerima teladan yang baik dari beliau. Tasamuh atau toleransi beragama ini adalah dasar dari dakwah Islam yang menentukan petunjuk bagi manusia, bukanlah manusia melainkan Allah. Tetapi orang tidak boleh berhenti mengadakan dakwah. Suatu toleransi tidak disertai perbuatan dakwah adalah kehancuran. Kita harus berani mengikut Rasulullah, berani berhadapan dengan pemeluk agama lain dengan mengadakan mubahalah, tetapi keberanian ini tidak akan ada kalau kita tidak mengerti agama kita sendiri. Di ujung ayat Allah Ta'ala mengatakan bahwa Dia mengetahui siapa-siapa yang merusak. Perusakan ini terus-menerus dilakukan sampai sekarang. Orang Kristen yang di tanah airnya sendiri di Eropa sudah mulai kehilangan pasaran, didesak oleh paham ateis dan komunis, dan banyak orang yang telah ingkar dari agama berduyun datang menyerbu ke negeri-negeri Islam, karena jika penjajahan kapitalisme imperialis telah tidak ada lagi, mereka ingin melanjutkan penjajahan itu dari segi rohani. Kadang-kadang mereka sengaja mencari pasal atau gara-gara yang kaum muslimin menimbulkan sengketa dan menyinggung perasaan. Dengan segala tipu daya mereka masuk ke daerah yang teguh keislamannya, membawa pakaian dan makanan, membawa obat-obatan, membujuk orang-orang yang miskin, lalu mempropagandakan agama mereka. Celakalah nasib Islam di tempat itu. Bernama orang Islam, tetapi Islam hanya pada namanya dan tidak ada kecemburuan Islam. Mereka orang Islam, tetapi bagi mereka sama saja di antara gereja dengan masjid. Dalam keadaan yang seperti ini, kalau ulama-ulama dan pemuka-pemuka Islam lupa akan tanggung jawabnya membela agama dan melakukan dakwah, mereka pun kena teguran dengan ujung ayat ini bahwa mereka adalah orang yang telah turut merusak agama karena kelalaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.